Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Tertulis dalam kitab Ibrani 4 ayat 14, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, untuk memperbaiki sudut pandang Anda, cobalah memandang ke atas. Mari kita mulai renungan malam kita. Mari kita dengarkan sebuah kisah inspiratif yang dapat kita pelajari. Kisah inspiratif, seorang pendeta sedang berkhotbah di hadapan banyak jemaat. Ia menandaskan bahwa menjadi orang percaya tidak berarti bebas dari persoalan. Pada kenyataannya, sebagian orang Kristiani dikelilingi persoalan di sebelah kanan, di sebelah kiri, depan, maupun belakang. Menanggapi hal itu, seorang pria yang telah melayani Tuhan selama bertahun-tahun berseru, "Terpujilah Allah, karena sebelah atas selalu terbuka." Rasa percaya kepada Allah yang dimiliki pria tersebut sangat sesuai dengan Ibrani 4. Karena imam besar kita, yaitu Yesus Sang Anak Allah, telah naik ke surga dan menjadi perantara bagi kita,
maka kita memiliki landasan yang pasti untuk mempercayainya di tengah berbagai persoalan. Yesus dapat ikut merasakan kelemahan kita karena semasa hidupnya di dunia ini, Dia dicobai dalam segala hal sama seperti kita. Tetapi Dia tidak berbuat dosa. Kita dapat menghampiri tahtanya yang disebut tahta kasih karunia. Dalam kitab Ibrani, kita didorong untuk mengarahkan pandangan ke atas melalui berbagai ujian yang kita alami, dan dengan penuh keberanian menghampiri tahta itu oleh karena iman. Melalui doa yang rendah hati, kita akan menerima rahmat untuk mengatasi segala kegagalan kita, dan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Apakah ujian dan cobaan hidup membuat Anda ragu? Apakah pencobaan menyatakan bahwa tidak ada jalan keluar bagi Anda? Tabahlah, dan tetaplah memandang ke atas karena sebelah atas selalu terbuka. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Yesus sebagai imam besar kita adalah sebuah kebenaran agung yang mendewasakan kita di dalam iman dan menarik kita lebih intim lagi kepada Dia. Ketika kita melihat keagungannya dalam jabatan itu, kita akan menjadi lebih kuat berpegang kepada iman kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yesus sudah berhasil mengerjakan misinya untuk menebus kita. Dia datang dan mati sebagai korban atas dosa-dosa kita. Ia bangkit dalam kemenangan atas dosa dan maut. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Jika kita sudah mengetahui hal ini, kita akan semakin kuat di dalam iman kepada Dia. Lebih lagi, imam besar kita bukan yang tidak mengerti kebutuhan dan kelemahan kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Iblis sudah mencobai Yesus dengan segala cara. Ia menghadapi apa yang kita hadapi. Jadi secara pribadi, Yesus sangat mengerti pergumulan yang kita alami. Namun yang paling penting adalah bahwa Yesus tidak pernah jatuh dan menyerah kepada serangan dari iblis. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi, Dia tidak saja mengerti tantangan yang kita hadapi, Ia juga menyediakan kemenangan atas tantangan itu. Oleh karena itu, kita diberikan jalan untuk menghampiri Allah, melalui imam besar agung kita, dengan tidak ragu-ragu, supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dan kasih karunia di saat kita membutuhkan pertolongan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Allah mengatur alam semesta ini dari tahta kasih karunia. Kasih karunia ini hanya dapat dinikmati oleh mereka yang hidup dalam perjanjian baru kasih karunia. Kasih karunia ini cukup untuk membenarkan dan menguduskan semua orang yang dengan rendah hati mengandalkan Tuhan. Kasih karunia yang ditawarkan di sini bukanlah kasih karunia untuk keselamatan mula-mula, tetapi
untuk menolong orang-orang yang sudah ditebus ketika mereka menyadari ketidakmampuan mereka dalam menjalani hidup di dunia ini. Kita diundang untuk mendekat kepada Dia dalam keintiman dan menikmati kepenuhannya di dalam hidup kita. Saudara dapat mengikuti doa secara responsoria berikut ini. Doa kerendahan hati. Tuhan Yesus, Imam Besar Agungku, aku memuji kebesaran-Mu. Engkau yang maha mengerti, maha baik, maha pemenang dan penuh kasih karunia. Tuhan, banyak sekali yang aku butuhkan dalam kehidupanku sebagai orang percaya. Oleh karena itu aku mendekat kepadamu dalam keyakinan bahwa kasih karunia-Mu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami.
Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.